jubah itu simbol dari kepribadian orang itu. Saudara, kalau bayangin ya, Yesus dengan jubahnya, saya dengan jubah saya. Ketika tukar, maka yang terjadi adalah segala wibawa, otoritas, power yang ada pada jubah itu geser ke saya loh. Betul nggak? Dan itu bagian daripada covenant. Alkitab mengatakan dia kaya menjadi miskin supaya kita yang miskin jadi kaya. Itu apa itu? Tukar jubah. Covenant. Ingat loh ya. Tuhan berkata kita itu diberi the power to get wealth untuk meneguhkan perjanjian itu. Jadi kalau saudara tiap kali berdiri nih ya, hanya mengandalkan perjanjian, itu sudah hebatnya luar biasa. Nanti kalau ada waktu saya minta Bu In cerita tentang anak-anaknya. Waktu tanggal 7 ya, nulis apa yang diinginkan itu ya. Yang ditulis itu omongannya Tuhan, semua perjanjiannya itu disodorkan Tuhan lagi. Bukan kurang ajar saudara, itu orang anak yang ngerti dia berdiri di mana. Serius. Nangkep nih perjanjian ini, beres. Makanya nanti malam saya mau tulis kewajiban saya. Kewajiban saya itu mengerikan, saudara. Saya mau tulis kita buat tindakan profetis. Saya percaya jadi dalam nama Yesus. Amen. Nah, pertama tukar jubah. Kedua, yang ditukar itu ikat pinggang. Di ikat pinggang itu ada pedang. Nah, ternyata begini. Kalau Anda membaca di Efesus tentang senjata, ya, maka pedang roh, kata pedang di situ itu bukan pedang yang panjang, bukan. Karena tentara zaman itu punya dua pedang. Satu yang panjang, yang satu itu kayak belati, pedang yang pendek. Pedang pendek ini adalah untuk close combat, kalau untuk perang jarak dekat nih. Jadi Tuhan memberikan kepada kita, bayangin ini ya, senjatanya untuk perang jarak dekat. Dia mau berkata begini, aku dekat sekali dengan kamu. Dan itu seperti perang individu loh. Kalau Anda pakai senapan, pakai tombak, Anda lempar dari jarak jauh. Begitu Anda harus pakai belatimu, maka itu one on one, satu lawan satu. Senjata yang Tuhan pakai, satu lawan satu, diberikan kepada saudara. Dan ajaibnya ada ayat yang berkata Tuhan berperang ganti kita, artinya apa? Waktu kita ambil sikap dan kita berperang, maka ada lapisan ilahi dalam diri kita. Tiba-tiba iblis di depan kita ini, perangnya bukan cuma lawan kita, tapi ada Tuhan Yesus bawa belati. Lu mau apa lo? Beranikah iblis nusuk Tuhan? Maaf nih, terkencing-kencing dia langsung. Close combat lah saudara. Dia mau berkata begini, sedekat apapun setan mengancam hidupmu, aku di situ nak. Karena senjataku sekarang ada di pinggangmu. Dan itu senjata untuk perang jarak dekat. Jangan berkata, oh ya ini kan kalau gereja diberkati, nothing to do dengan itu, ini untuk pribadimu. Covenant Tuhan itu berlaku secara pribadi seperti itu. Luar biasa, saudara. Yang ketiga, ada hewan yang dibelah dua. Saya mau jelaskan kepada Anda, perhatikan saya baik-baik. Dua orang buat perjanjian. Kita covenant ya, ambil domba biasanya, belah dua, bam. Setelah dibelah, maka mereka mundur 8 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 langkah. Dan itu domba di situ. Saudara tahu apa artinya? Pada hari kita berkata ada covenant. Maka covenant itu di jarak saya berdiri adalah 8 langkah dan 8 artinya new beginning. Makanya ketika Yesus mati buat kita, dia memberikan new covenant kepada kita. Perjanjian baru. Ajaib loh. Setiap kali kita menghadap ke Tuhan, dan kita hanya pegang perjanjian antara kita dengan dia. Kita berkata, Tuhan, kita punya perjanjian kan? Dan perjanjian ini setiap kali Anda angkat, menjanjikan sebuah new beginning, sebuah awal yang baru. Semua yang dia punya, dia berikan ke kita. Bahkan untuk peperangan dia berikan akan senjata jarak dekatnya dia. Tapi juga ada domba yang dibelah, disembelih. Dan itu 8 langkah mundur artinya untuk kembali ke perjanjian itu. Tiap kali kita ke perjanjian itu, tiap kali terjadi new covenant. Dan yang paling hebat sebetulnya, yang paling ajaib, terjadi menukar aset atau kekayaan. Tukar. Artinya begini, sewaktu-waktu ada yang aku butuh dari kamu, aku bisa dapat. Sewaktu-waktu ada yang engkau butuh dari aku, engkau bisa dapat. Makanya saya selalu berkata begini, saudara, setiap kali saudara punya kesempatan memberi persembahan, di luar apa yang sesekali Tuhan akan munculkan dalam kehidupan kita, selalu tanya dia dulu. Apa yang kau mau Tuhan? Apa yang kau mau? Amen, saudara. Terakhir, saya mau berikan banyak ayat tentang the power of covenant. Ingat ya, jangan kerja. Dalam arti kata kerja itulah sumber penghidupan saudara. Itu sebuah tugas, sebuah mandat yang engkau harus selesaikan. Ya. Saya belajar, saya memang pengkhotbah, memang saya gembala. Di gereja saya terima gaji. Tapi hidup saya bukan dari situ. Kalau itu hukumnya berkata lembu yang mengirik tidak boleh diberangus mulutnya. Ya. Tapi seberapa Tuhan memberkati saya berdasarkan covenant saya. Dan dia pernah berkata kepada saya, kamu bendaharaku nak. Maka Tuhan akan memberkati saya akan jauh lebih dari kebutuhan pribadi saya dan keluarga. Sebab ada yang lain yang saya harus urus, yaitu menyalurkan apa yang dari Tuhan buat pekerjaannya. Ketika Tuhan memberikan begitu banyak, bukan punya saya itu, punya Tuhan. Karena tiap kali dia minta atau dia bicara sesuatu kita kerjakan, terjadi pertukaran aset. Yang berkata, apapun yang engkau punya Tuhan yang aku butuhkan, aku bisa mendapatkannya. Dan apapun yang aku punya kalau engkau mau, engkau bisa mendapatkannya. Nah, seberapa sebetulnya kuasa dari sebuah covenant atau perjanjian itu. Kita lihat ya, saya akan baca cukup banyak ayat supaya Anda nangkap. Lukas 13. Lukas 13. Tuhan itu adalah Tuhan yang pegang janji, saudara. Lukas 13. Ayat 10. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak.
Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman?" 16, perhatikan. "Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena..." Cuma ada satu alasannya. Bukan karena dia beriman, karena dia menyembah dalam roh dan kebenaran, karena dia baca Alkitab terus, enggak tuh. Karena apa? Sederhana. Karena ia adalah keturunan siapa? Kenapa nama itu disebut-sebut? Covenant. Karena ada perjanjian Tuhan dan Abraham dan keturunannya. Lah ajaibnya, di dalam Kristus kita keturunan Abraham dan berhak mendapatkan janji itu. Nah kita nggak ngerti. Kalau kita bisa tiap kali berdiri atas dasar covenant Tuhan itu. Apalagi 2000 tahun yang lalu. Dia korbankan dirinya sendiri. Sebuah covenant kekal yang tak terbantahkan sebetulnya. Wah, itu memberikan kita dibenarkan, kita punya keberanian percaya, kita masuk ke ruang Maha Kudus. Itu ajaib loh saudara. Dan itu saja membuat sebetulnya Anda hidup dalam kelimpahan anugerah dan berkatnya. Amen saudara. Jadi mau nggak ini? Ini sudah Anda terima loh. Tapi kebanyakan orang tidak nangkep itu. Ini karena anak Abraham, dia keturunan Abraham. Ibu ini pasif, 18 tahun bungkuk begini. Dia enggak berkata karena jasanya, karena kebaikannya, enggak. Dia berdiri, Tuhannya yang berkata gini, loh ini kan anaknya Abraham. Bayangin. Dan kita semua adalah keturunan Abraham. Amen, saudara. Tuhan itu konsekuen. Bicara soal kewajibannya, tanggung jawabnya. Luar biasa. Teruskan lagi. Lihat sekarang di 2 Tawarikh 20. 2 Tawarikh pasal yang ke-20. Judulnya, kemenangan atas Moab dan Amon, dan akhir pemerintahan Yosafat. Pada waktu itu kan diserang, saudara ya. Ayat 4 lah. Ayat 3. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan yang menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru dan berkata, "Ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di surga, dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabat-Mu itu, untuk selama-lamanya?" Zaman perjanjian lama mereka belum kenal nama Yesus. Maka nama yang ampuh itu 2 nama sebetulnya. Abraham 1, yang kedua siapa? Daud, saudara. Waktu mau perang diingatkan Tuhan.
Kami ini keturunan sahabatmu loh Tuhan. Ingat covenantmu dengan Abraham. Kami akan dihancurkan. Anda baca kisah ini. Tuhan beri kemenangan yang luar biasa. Sebuah covenant itu, perjanjian itu, berarti banget di hadapan Tuhan. Galatia, pasal yang ketiga. Surat Galatia, pasal yang ketiga. Ayat 29. Galatia 3:29. Ini ayat yang sangat terkenal sekali. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Janjinya apa? Roma, kita lihat surat Roma, pasal yang keempat. Roma 4. Ayat 13. Sebab bukan hanya hukum Taurat telah diberikan janji, bukan karena hukum Taurat diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tapi karena kebenaran berdasarkan iman. Janjinya adalah kita akan memiliki dunia kepada Abraham dan keturunannya. Dari pihak Tuhan itu kurang apa sih saudara? Dari pihak kita kurang percaya, kurang ajar, kurang yakin. Ya lah, covenant. Saudara nangkep nggak ini? Jadi kalau Anda berdiri ini dalam doa, bayangin nama Abraham aja sedemikian hebat tuh. Sampai Yesus menggunakan itu sebagai dalih alasan menyembuhkan wanita ini yang 18 tahun kerasuan. Bayangin kita punya lebih dari sekedar nama Abraham. Nama siapa yang kita punya? Yesus. Saudara, kalau Anda dengar kesaksian Ibu Nani, waktu diangkat ke surga, kan minta jaminan sebetulnya ya, jaminan kekal. Bapak itu memberikan surat jaminan, tapi tidak langsung ke Ibu Nani. Diberikan ke siapa dulu? Yesus. Nanti Yesus berikan ke kita. Selalu. Kalau kita menghadap Tuhan, kita bilang, Bapa, dalam nama Yesus, itu semua akses surga terbuka sebetulnya. Sebetulnya terbuka. Loh kok perang Pak? Ya memang setan kerjanya begitu, merintangi. Dan sebetulnya perang itu jangan Anda bayangkan, wah ini kesengsaraan, ini nengkingi, jangan. Itu sebuah cara untuk Anda terima jarahan yang lebih besar. Karena iblis itu mencuri. Dan dia harus kembalikan 7 kali ganda. Nah sayangnya iblis nggak pernah jujur. Walaupun kelihatannya baik, saudara. Iya toh? Anda mesti paksa itu. Nah, hanya dengan peperangan Anda bisa paksa mereka. Nah ini bagian daripada sebuah kekuatan perjanjian yang luar biasa. Itu aja. Kalau kita bisa nangkap itu, tiap kali yang Anda berdiri, engkau berdiri dalam ikatan sebuah perjanjian dengan Tuhan. Hanya berkata Tuhan, ada perjanjian antara engkau dengan aku. Tiap kali ada perjamuan itu, Anda angkat, engkau berkata, ini Tuhan, perjanjianku dengan engkau. Dia itu bukan, Tuhan yang gini, oh iya aku lali, sorry yo lali. Jantenan lali tenan piye? Lali ora ana hukume, enggak ada. Enggak ada. Indah Anda ingatkan berdiri dalam sebuah perjanjian. Itu akan terjadi, Saudara. 3 ayat lagi. Nanti Bu Iin terusin. Seberapa tuh sebuah kekuatan perjanjian?
Coba lihat 2 Tawarikh pasal yang ke-6. 2 Tawarikh pasal yang ke-6. Saudara, kalau Anda dipanggil jadi Salomo dan tidak minimal sepinter ini ayat ini ya kuranglah. Bukan Salomo, Lomosa namanya. 2 Tawarikh 6 ayat 12. Kemudian berdirilah ia di depan mezbah Tuhan di hadapan segenap jemaah Israel, lalu menadahkan tangannya. Kalau Anda baca ya, Salomo sebelum diangkat jadi raja, tidak pernah kita dengar apa-apa. Jasanya, kehebatannya, apanya, enggak ada. Ini total anak mami, saudara. Ya. Karena Salomo telah membuat sebuah mimbar tembaga yang panjangnya 5 hasta, lebarnya 5 hasta, tingginya 3 hasta, yang ditaruhnya di halaman. Ia berdiri di atas lalu berlutut di hadapan segenap jemaah Israel dan menadahkan tangannya ke langit. Sambil berkata, ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit dan di bumi. Engkaulah yang memelihara, lihatnya, Engkaulah yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapanmu. Tuhan itu memelihara perjanjian. Dipelihara loh sama Tuhan. Tidak dibiarkan mati. Itu artinya. Teruskan. Ini hebatnya dia. Dia kan gak punya apapun nih untuk disodorkan ke Tuhan. Tuhan, aku sudah begini, aku sudah begini. Dia gak punya itu. Tapi namanya ini orang pinter, saudara. Dia tahu di mana dia harus berdiri. Nangkap ya? Ingat loh, dia gak pernah melakukan jasa apapun. Dari kecil sampai hari dia diangkat jadi raja. Nyaris gak ada cerita sama sekali lah. Apalagi dia berjasa ini, berjasa itu, gak ada. Dan dia berkata, Tuhan, Engkau yang memelihara perjanjian. Dengan siapa? Hamba-hambamu. Siapa yang dimaksud hamba-hambanya itu? Orang-orang sebelum dia, saudara. Jadi ini berdiri dengan dasar sebuah perjanjian. Ayat berikutnya. 15. Engkau yang tetap berpegang pada janjimu terhadap hambamu Daud, ditambahi ayahku. Kenapa harus dia bilang ayahku? Hanya kalau dia anaknya Daud, maka perjanjiannya berlaku. Kalau dia hambamu Daud, tetanggaku, habis ya. Nggak punya dasar. Nah ini loh, perjanjian tuh kayak begini. Covenant seperti ini. Terusin lagi. Saya ulang lagi ya. Engkau yang tetap berpegang pada janjimu terhadap hambamu Daud, ayahku. Dan yang telah menggenapi dengan tanganmu apa yang kau firmankan dengan mulutmu seperti yang terjadi pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allah Israel, peliharalah apa yang kau janjikan kepada hambamu Daud. Siapa? Ayahku. Ini orang pintar sekali. Dia pada waktu itu belum ada. Dia nggak ada. Daud beda ya. Jungkir balik jatuh bangun dengan Tuhan. Sampai Tuhan itu tetap ini luar biasa. Terpikatnya itu luar biasa sama Daud. Nah Salomo ini ngerti, cerdik. Tiap kali dia ngomongin, hambamu Daud, tambahin ayahku. Selalu tuh, bapakku. Aku anaknya loh. Aku mau warisi. Begitu. Saya cerita sebuah rahasia. Anaknya Bu Iin yang paling gede itu, setiap kali ada acara, selalu membuatkan jubah yang terbaik buat saya. Dulu saya ini adalah orang yang suka niru apa yang Bu Iin buat. Tapi sekarang Bu Iin mulai niru apa yang anaknya buat. Ini kemajuan yang luar biasa. Bu Iin niru orang itu kemajuan luar biasa.
Kerendahan hati Hina ini luar biasa itu. Tapi saya membaca sebuah kecerdikan. Dia tulis semua nama Allah. Ini kalau Anda ke Semarang ya, Anda boleh lihat jubah yang dia buatin. Itu di laser loh, satu-satu. Beliau coba tiru buat lasernya tidak sebagus yang dibuat. Itu keren banget, saudara. Itu anak tuh hebat. Saya tuh membacanya dengan senyum, saya bilang gini. Dia ngerti segini. Panggilan saya ini itu mirip seperti Daud. Panggilan dia seperti Salomo. Dia taruh semua the best ke hidup saya. Karena saya belum pensiun. Jadi begini, kalau manggil saya kan Pak Bigung yang bayar, ini kemuliaan semua. Tapi aku anakmu. Jadi nanti kamu dapat apa? Gue dapat. Dan dia akan buat jubah mirip jubah saya, hanya dirubah dikit. Tahu nggak artinya apa? Yang kamu punya, saya mau warisi. Dikira saya nggak tahu, tahu. Tapi itu sebuah kecerdikan. Lihat, ibunya ikut-ikut. Nah. Ini Salomo. Nek ngomong Daud, ayahku. Yo ngerti ke bapakmu, justru ke menengok, dia berkata gitu. Bapakku. Untuk membuat Tuhan itu langsung berkata, oh anaknya Daud, selalu begitu. Baca di Alkitab ya saudara ya, nanti saya tunjukkan beberapa ayat lagi. Saya bilang, orang-orang pintar-pintar begini, tapi ini cerdasnya bukan jahat. Kecerdasan karena ngerti secara ilahi. Terus ini ya. Maka sekarang ya Tuhan Allah Israel, biarlah terbukti kebenaran firman-Mu yang telah Kau ucapkan kepada hamba-Mu Daud. Sudah 2 kali dia bilang ayahku, dia berhenti akhirnya. Dan Anda baca terus, semua doa itu dasarnya apa? Engkau ngomong sama Daud, dan aku anaknya. Covenant tuh, kayak begitu. Amen, saudara. Orang baik, kata Alkitab, hanya orang baik aja meninggalkan warisan buat anak cucunya. Anda jadi orang baik, tapi harus jujur, gitu, cinta Tuhan, engkau akan diberkati. Engkau berikan warisan, dan bukan ninggalin utang kepada anak cucumu. 2 ayat lagi. Wah, aku khotbah panjang sekali. Loh seharusnya diundang tuh Bu Iin, dong, saudara. Bukan saya kok. 2 Tawarikh 21. Ayat yang ke-7. Saya baca dari ayat yang keempat lah. 2 Tawarikh 21 ayat yang keempat. Sesudah Yoram memegang pemerintahan atas kerajaan ayahnya dan merasa dirinya kuat. Hati-hati kalau Anda merasa dirimu kuat. Ia membunuh dengan pedang semua saudaranya dan juga beberapa pembesar Israel. Yoram berumur 32 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 8 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel seperti yang dilakukan keluarga Ahab, sebab yang menjadi istrinya adalah anak Ahab. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ayat 7, ini sudah jahat, ini jahat, mantunya Ahab lagi. Mengerikan, sudah jahat, mantunya Ahab, anaknya Ahab. Tapi ayat 7 aneh sekali. Namun demikian, Tuhan tidak mau memusnahkan keluarga Daud oleh karena perjanjian yang diikatnya dengan Daud sesuai dengan yang dijanjikannya, bahwa ia hendak memberikan keturunan kepadanya dan kepada anak-anaknya untuk selama-lamanya. Aneh toh. Kalau kita ya bunuh aja raja ini, karena Tuhan sangat menghormati covenant-nya. Jadi kalau Anda ngerti perjanjian antara Tuhan dengan saudara dalam hidupmu, apalagi kalau saudara dapat perjanjian yang pribadi, saudara.
Anda tinggal tiap kali berdiri, angkat di hadapan Tuhan. Ada saat-saat di mana saya merasa hal-hal yang rasanya kok enggak ini, enggak itu ya. Saya cuma ngomong, Tuhan, sebelum aku masuk pelayanan, Engkau janji kepadaku. Dan memang dia janji seperti dia janji kepada Daud. Saya baca itu ayat hidup sekali. Dan Tuhan berkata, ini perjanjianku dengan engkau pribadi. Saya hanya berdiri di atas perjanjian itu. Saya angkat hati dan tangan saya. Dan saya percaya Tuhan ingat dengan janjinya. Amen, saudara. Makanya Anda bergaullah dengan Tuhan. Saya berdoa satu hari setiap saudara akan terima pewahyuan, rema apapun dari Alkitab atau suara Tuhan yang merupakan perjanjian pribadi antara engkau dengan dia. Dengan itu Anda pegang aja. Lihat nih, anaknya jahat bunuhi orang, tapi enggak dibunuh karena perjanjiannya dengan Daud. Ayat yang terakhir, 2 Raja-Raja pasal yang ke-13. 2 Raja-Raja pasal yang ke-13. Lihat ayat yang ke-22 dan 23. Hazael, Raja Aram, menindas orang Israel sepanjang umur Yoahas. Tetapi Tuhan mengasihani serta menyayangi mereka. Dan ia berpaling kepada mereka bukan karena kebaikan siapa-siapa. Oleh karena perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi ia tidak mau memusnahkan mereka dan belum membuang mereka pada waktu itu dari hadapannya. Perjanjian itu buat Tuhan itu spesial. Kemarin Tuhan berkata kepada saya, ada 3 macam perjanjian, saudara. Atau tepatnya 3 macam orang dalam membuat perjanjian. Yang pertama seperti Abraham. Tuhan yang bicara kepada Abraham dan Tuhan yang berjanji. Yang kedua seperti Yakub. Yakub yang ngomong dengan Tuhan. Yakub yang buat perjanjian. Bisa itu. Yakub ketika di Betel dia tidur, dia mimpi kan? Dia ngomong apa? Kalau engkau memberkati aku, melindungi aku dengan selamat, memberi aku pakaian, makanan, aku pulang dengan selamat ke rumah orang tuaku, maka aku akan kembali ke tempat ini, mendirikan mezbah bakaran bagimu di Betel, dan menyebut engkau Allahku. Yakub ini kurang ajar. Dia berkata, kau boleh disebut sebagai Allah Abraham, atau yang disegani oleh Ishak, tapi engkau belum punya predikat Allah Yakub. Buktiin dulu apa yang engkau mau. Dia berkata, ini perjanjianku. Hanya Yakub itu konyol. Ketika dia pulang, dia tidak langsung ke Betel. Dia berhenti di sebuah tempat, dia beli tanah di situ. Apa yang terjadi? Anak perempuannya diperkosa orang. Setelah itu baru Tuhan suruh dia pergi. Dan Tuhan berkata, balik ke Betel, bangun mezbah. Sebab Tuhan berkata, lu buat janji dengan aku dan kamu seenaknya. Yang paling ajaib, biarkan Tuhan yang memberikan janjinya buat kita. Kalau kita ini, Tuhan nanti kalau aku diberkati, aku berjanji begini. Belum tentu Anda mampu, loh, saudara. Makanya belajar, tanya Roh Kudus. Boleh tidak? Dari Tuhan atau dari kedagingan kita. Yang tipe ketiga, ini orang paling kurang ajar. Yang menggunakan, memanfaatkan perjanjian untuk kepentingan dan kejahatan hatinya. Siapa itu? 2 anak Yakub, Simeon dan Lewi. Dia kan diperkosa. Lalu yang memperkosa ini memang jatuh cinta sama anaknya Yakub. Ngomonglah, sudahlah izinkan kami menikah, saya mau menikahi adikmu. 2 orang ini ngomong, boleh, tapi syaratnya semua pria di rumahmu harus disunat. Nah kalau sudah cinta, istilahnya ya, tai kucing rasa coklat, saudara. Disuruh sunat yang laki, semua nurut. Zaman itu tidak ada antibiotik, tidak ada tukang sunat, tidak usah pakai laser, pakai logam, pakai batu. Sunat semua, just sunat toh.
apa yang terjadi? Infeksi kan? Pembengkakan. Nah, Anda bayangin ya, lakinya semua kesakitan habis sunat. Diserang dengan pedang. Mau perang pakai apa, saudara? Mau perang, habis sunat mau perang. Dibantai habis. Nah itu sebetulnya tanda covenant yang diselewengkan dan disalahgunakan. Tapi saya mau berkata sekali lagi, bagian dari peneguhan covenant Tuhan dengan saudara adalah Dia memberikan kepada kita the power to get wealth. Engkau perlu berdiri dan berkata, Tuhan, ada perjanjian antara aku dengan engkau. Dan tiap kali engkau hadapkan perjanjian itu, sesuatu akan terjadi. Sebab Dia Tuhan yang tidak pernah dan tidak akan mau ingkar janji. Nanti malam, sebelum Anda datang, di rumah Anda berdoa, tulis yang punya utang di lembar kertas ya, tulis saja. Nanti Anda bawa pulang sendiri, tidak akan diberikan ke kami dan Pak Pendeta tidak akan membaca-baca, utangnya kayak itu, enggak. Itu pribadi antara saudara dengan Tuhan, maka tulislah yang jelas. Lalu Anda mesti tulis, apa kewajiban-kewajibanmu yang kau harus selesaikan. Ya toh, apa yang engkau mau terjadi dalam hidupmu. Semua kewajiban yang engkau harus lakukan dan jadi tanggung jawab saudara. Nanti kita akan kerjakan sesuatu berdasarkan firman Tuhan. Karena saya tahu tadi ketika kita nyembah, Tuhan bicara sangat jelas. Mari berdiri dalam perjanjian dengan Tuhan. Amen. Bu Iin, silakan. Dia nggak bawa kitab lagi, saudara. Saudara, hari-hari ini Pak Agung terlalu cinta dengan saudara. Sampai tidak memberikan waktu buat saya, sikat habis semuanya. Tadi saya mesti keluar beresin beberapa pekerjaan. Tapi saya cuma mau satu saja. Saudara, setiap kali saudara dengar firman, kalau itu masih jadi logos, maka itu belum jadi perjanjian pribadi dengan saudara. Tapi kalau selama saudara dengarkan firman, ada sesuatu yang nyala di hati. Yang sampai rasanya ini gitu saudara ya. Ada api, ada sesuatu yang sampai saudara seperti mau nangis. Itu sudah jadi sebuah perjanjian. Itu sudah jadi rema buat saudara. Nah kalau saudara berkata, Bu kalau saya masih logos, maka saudara harus buat antara waktu sekarang sampai nanti sore. Saudara datang ke Tuhan, bangun mezbahmu dan bilang, kasih aku firman Tuhan. Kasih aku sesuatu perjanjian antara engkau dan aku. Karena saya sungguh-sungguh melihat semua perjanjiannya ya dan amin. Saudara, dan itu sekali lagi tidak cuma berlaku atas saya. Saya sudah lihat orang-orang yang ngerti banget soal perjanjian. Saudara, kenapa anak-anak di Mahanaim beberapa saudara, kalau kebaktian semua pakai jubah. Saudara, itu karena mereka ngerti soal perjanjian. Saudara, mereka ngerti seperti apa mereka dipanggil. Perjanjiannya apa? Ditaruh di jubahnya. Dan dia berkata, aku berdiri di hadapanmu dengan perjanjian itu. Saudara, dan saya lihat hal yang sama buat anak saya. Saudara, mereka nangkep jelas apa yang menjadi perjanjian itu. Saudara, dan saya berkata, itu yang membuat hidup mereka berubah. Saudara, pada waktu anak saya pertama kali ketemu Tuhan, dia pikat Tuhan dan dia tanya, apa bagianku dan apa perjanjianmu dengan aku. Saudara, dan kemudian Tuhan itu bilang sama anak saya yang besar, yang Stephen. Tuhan bilang begini, baca Alkitab nak setiap hari dan buat hatimu itu nempel sama aku. Selebihnya apapun yang kau buat akan berhasil. Saudara, ini anak kalau pegang perjanjian itu kayak orang gila. Saudara, dia pegang itu. Dia pulang jam 2 pagi pun dia akan baca firman. Saudara, dia mandi dulu dan dia akan baca firman. Dan dia pegang itu. Saudara, dan saya ini orang yang melihat bagaimana hidupnya.
Ada banyak hal yang saya tidak bisa ceritakan. Tapi saya lihat seluruh hidupnya itu diterima hanya karena perjanjian. Termasuk saudara, ini sedikit membocorkan. Tapi ini buat anak-anak jangan ditiru. Kecuali Anda dapat perjanjian yang kuat seperti anak saya. Saudara, anak saya itu masuk sekolah internasional. Ya, sekolah. Nah, seharusnya dia itu belajar 2 hal. Jadi dia belajar paket semua pelajaran Indonesia, ya, termasuk PMP dan sebagainya. Dan dia juga belajar saudara yang GSC. GSC itu yang internasional, yang program dari Australia. Nah, permasalahannya saudara ya, ini anak males, terus terang ini anak males. Saudara, dan itu kerjaannya berarti kan double. Kerjaan GSC dan kerjaan saudara yang Indonesia. Itu kerjaannya kan double, semuanya double saudara. Ini anak males. Dan dia bilang begini sama Tuhan. Tuhan, aku cuma pegang perjanjian. Kalau aku baca Alkitab dan buat hatiku fokus sama Tuhan. Aku yakin seperti yang kau katakan, semua akan beres. Nah, saya ini jadi ibunya ini, aduh saudara, sejujurnya ya, hati saya ini ketar-ketir setengah mati. Kenapa? Kerjaan dia itu banyak yang tidak dikerjain. Kerjaan bahasa, kerjaan yang sekolah yang internasional juga setumpuk tidak dia kerjain. Kerjaan dia saudara yang nasional setumpuk tidak dia kerjain. Saudara, terakhir kalau saudara tahu itu setiap kali dia tes bersamaan saudara ya sama kita pelayanan. Baik ke Cirebon, baik ke Bandung. Saudara, dan semua dia tinggal. Dia fokus bikin jubah. Dia fokus bikin apapun. Kerjaan itu tidak dia kerjain. Saya sampai tobat. Saya tobat, gurunya akhirnya saya ini biar bagaimana mamahnya. Tidak tega saudara. Saya temuin gurunya. Saya ngomong begini, Bu, maafin Stephen ya. Stephen itu saya tahu tidak ngerjain banyak kerjaan. Tolong kasih dia angka 6 aja. Supaya dia bisa lolos buat ujian, buat UAN ini, buat kedepannya. Saudara, gurunya ngomong begini sama saya. Kalau ya Bu, ini anak bodoh, dia coba kerjain, saya akan kasih nilai. Bahkan tidak cuma 6, 7. Tapi dia bilang begini, Stephen ini anak paling pintar di kelas. Tapi dia tidak mau kerjain. Dan dia milih nari, ngerjain Tuhan, khotbah, pelayanan. Kalau dia mau bikinin baju jubah buat Pak Agung, dia tungguin di tukang jahit. Bisa sampai jam 11 malam. Dia kerjain. Dan gurunya bilang, saya tidak akan kasih angka bagus untuk anak seperti ini. Karena jelas dia menghina saya. Saudara mau apa? Gurunya itu ngomong begitu. Jelas dia menghina saya. Dia tidak kerjain kok. Dia serahkan ke saya itu, dia bilang ya kertas kosong. Dia bilang tidak sempat Bu, saya milih bikin jubah daripada ngerjain. Dia bilang sorry ya Bu, saya memilih Tuhan. Ngomong begitu terang-terangan, gurunya sampai naik panas saudara. Gurunya ngomong Tuhan ya Tuhan, yang benar. Gurunya bilang sama saya, enggak, saya tetap akan kasih dia nilai 3 atau 4. Karena dia dengan sengaja tidak mengerjakan, bukan tidak bisa. Saya ini jadi mamah saudara, gimana coba kejepit antara guru ini anak buah saya. Dengan anak saya sampai ngamuk, saya bilang sama dia. Yang benar aja Pan, lu ndak buat sama sekali yang benar. Dia bilang gini, aku punya perjanjian Mas sama Tuhan. Dan aku yakin ya, Tuhan genapkan perjanjiannya. Asal aku baca Alkitab, dahulukan Tuhan dalam segala hal. Saya bilang gini, bukan berarti tidak ngerjain yang lain. Dia bilang, ini anak memang ngeri saudara. Saya berkata jangan tiru kecuali saudara dengar audible seperti dia. Dia bilang begini sama saya sudah tanyakan soal kerjaan saya sama Tuhan. Dan Tuhan bilang perjanjianku tetap nak, tidak usah ditambah. Baca Alkitab, dahulukan aku. Aku buat hidupmu berhasil. Saudara, dia itu benar-benar tidak buat saudara. Sampai 1 minggu semua nilai itu harus disetor ke P dan K.
tiba-tiba keluar dari Bekasi peraturan begini. Kami Bekasi mau membuat lulus 90% minimal. Jadi semua PR tidak usah dilihat semuanya. Ambil cuma 2 yang terbaik. Masukkan nilai itu. Di sepanjang semester peraturan dari PDANK di Bekasi. Tidak usah dilihat semuanya. Cuma ambil 2 nilai dari setiap pelajaran yang terbaik. Masukkan nilai itu. Karena kami mau semua anak lulus 90%. Saudara, sehingga masuklah nilai dia 89, selesai. Gurunya itu guru seluruh Bekasi protes. Mereka berkata berarti tidak jelas. Cuma sekali 2 kali anak itu dapat nilai segitu, masuk segitu. Iya, itu peraturan dari pusat, bukan dari sekolah. Dari setiap nilai anak dalam semester terakhir, ambil 2 tok yang terbaik. Masukkan nilai itu di rata-rata. Saudara, akibatnya sekolah kami lulus 100% dan Bekasi lulus 99%. Dan saudara, pada waktu dia lulus dengan baik, dia senyum. Saudara, dan saya sampai datangi gurunya. Saya bilang gini, Bu, maaf ya, anak saya tetap ngotot gak nyelesain sampai akhir. Gurunya bilang, sejujurnya saya melihat sesuatu yang berbeda, Bu. Ternyata dia yang betul. Semua yang harusnya yang itu tidak perlu dikerjakan. Gurunya itu sampai marah loh. Karena di depan dia otot-ototan, gurunya kan anak Tuhan juga. Gurunya ngomong begini, Stephen, ini harus dikerjakan, ini perlu dikerjakan. Dia dengan senyum bilang, maaf ya Bu, Tuhan bilang itu tidak perlu dikerjakan. Kalau saudara punya anak kayak begitu, saudara keriting enggak saudara? Itu anak saya. Tapi gurunya sampai ngomong begini, saya lihat yang namanya kuatnya perjanjian. Benar, Yesus satu bisa menyelamatkan semua orang. Perjanjian Tuhan sama anak ibu, sampai gurunya ngomong begitu, menyelamatkan seluruh sekolah, bahkan seluruh Indonesia. Peraturan itu tidak cuma buat Indonesia, buat Bekasi saudara. Peraturan itu buat seluruh Indonesia. Dan akibatnya saudara, seluruh Indonesia dapat keringanan gara-gara anak saya pegang perjanjian. Saya mau berkata jangan se-ekstrim anak saya. Bikin orang tua saudara dan bikin semua orang keriting sungguh. Tapi saya berkata kuatnya perjanjian. Itu kuatnya luar biasa. Dia bilang sama saya, Mah, bukan saya itu nekat yang gila. Saya nanya Tuhan. Dan Tuhan bilang, enggak penting, lebih penting perjanjianku. Jadi saudara tahu dari 10, dia punya tugas 10. Dia cuma kerjain 2. Persis seperti yang Tuhan suruh. Dan peraturannya berubah jadi seperti itu. Jangan ikuti anak saya sekali lagi. Tapi saya cuma mau cerita. Yang namanya pentingnya sebuah perjanjian. Saudara, pada waktu tanggal 7 Juni kita semua buat perjanjian. Tapi kita buat masing-masing di rumah. Saya bilang cari Tuhan. Buat Tuhan bicara dengan engkau. Tulis itu. Taruh itu di depan Tuhan. Karena saya sudah lihat seumur hidup saya. Bagaimana perjanjian itu merubah bangsa. Bagaimana perjanjian itu merubah sejarah. Bagaimana perjanjian itu merubah ribuan orang. Saudara dan kami semua berdoa masing-masing. Saya tidak sempat baca semua dan anak saya buat sendiri. Dan kemudian dia print. Dan pada waktu dia print, buat saya itu aman banget. Saudara, kalau Stephen dengan bahasanya yang tinggi dia ngomongnya persis seperti Salomo. Karena kasih setiamu dalam hidupku. Karena panggilanmu dalam hidupku. Maka ini. Tapi semua di ujungnya balikin ke Tuhan. Karena kasih setiamu. Karena perjanjianmu. Menurut saya Tuhan dipojokkan. Dan mau tidak mau harus menyelesaikan. Saudara ya. Tapi itu caranya.
Yang adiknya punya cara yang berbeda. Tapi waktu saya baca, saya berkata, Tuhan, ini buat saya aman. Karena anak-anak saya tahu artinya perjanjian. Saudara, adiknya ngomong begini, saya tidak pernah memilih nama saya. Tapi engkau bicara pada ibuku dan ayahku bahwa namaku Joshua Christian. Joshua artinya saved by the Yehovah. Dia berkata, aku pegang janjimu, seumur hidupku aku akan selalu diselamatkan. Dia bilang Christian artinya diurapi. Maka aku tahu seumur hidupku rohmu tidak akan pernah pergi dari hidupku. Bukan karena kebaikanku, karena nama adalah perjanjian antara engkau dan aku. Terus dia sebutin banyak hal. Terus dia berkata, di usia 16 tahun engkau datang, engkau baptis aku lagi. Dan engkau berkata, namamu sekarang unstoppable. Dia bilang, dengan janji ini saya hadapi apapun. Dan saya tahu saya tidak akan terhentikan. Pada waktu saya baca itu, sejujurnya saya aman banget. Saya ngomong begini, Tuhan, mereka tidak satu pun berdiri karena kekuatan. Bahkan anak saya Joshua berkata, engkau tahu kekuranganku. Engkau tahu dosa-dosaku. Engkau tahu keburukanku. Tapi karena engkau yang beri nama unstoppable, maka kelemahanku, kekuranganku tidak akan bisa menghentikan aku. Saudara, saya berdoa malam ini. Sebelum malam, saudara cari sebuah perjanjian antara saudara dengan Tuhan. Malam nanti menentukan. Saya merasakan di sini akan muncul orang-orang yang ajaib. Saya itu sudah lihat bagaimana orang natik hanya karena perjanjian jadi ajaib. Saya sudah lihat, saudara, yang namanya perjanjian. Orang istilahnya lagi berzina, itu berhenti karena apa? Perjanjian. Saya lihat orang sudah bangkrut, mendadak kaya raya. Karena apa? Perjanjian. Karena itu nanti malam, itu sangat penting. Waktu yang ada, cari sebuah perjanjian. Bilang, Tuhan bilang, kasih ayat, bicara sama saya. Dan perjanjian itu akan menentukan hidupmu. Saya ada hari ini karena perjanjian itu. Saya ada karena perjanjian itu. Setiap kali Mahanaim butuh duit, saya cuma naikkan perjanjian itu. Dan saya berkata, hari ini anak-anak saya ada karena perjanjian itu. Saudara, mereka mengerikan. Kalau saudara tahu mereka orang-orang yang sangat mengerti perjanjian. Dia pegang. Saudara, Pak Agung itu juga salah satu jadi korban pengertian mereka tentang covenant. Saudara, kami ke Australia. Saudara, anak saya yang besar Stephen itu beli buku punyanya Pak Agung. Tulis tentang hak kesulungan. Saudara, dan dia beli dengan harga $. Saudara bayangkan di Indonesia dia bisa minta gratisan. Dia kan manggilnya Pak Agung dan dia minta gratisan. Dia bilang enggak. Dia beli $, saudara. Dia beli apa? $100 sengaja. Dia beli itu buku $100 sengaja, saudara. Dia beli dengan harga ekstra mahal daripada bukunya, daripada yang seharusnya. Dan dia tulis di situ. Dia bilang, pokoknya dia bilang bahwa aku ini anak sulungmu. Dan aku mau bahwa kamu tulis bahwa semua warisan aku terima. Sodorin ke Pak Agung. Dan Pak Agung tanda tangan, saudara ya. Dan dia bilang, sah ya mah. Tidak ada siapapun bisa mengambil hak kesulungan. Semua yang punya Papa Agung itu punyaku. Bukan punya orang lain. Pak Agung lihatnya bilang ini, tuh anak benar-benar pinternya mengerikan. Ya, dia ngambil. Dan sampai hari ini tuh buku disimpan. Mau adiknya, mau semua orang teriak ngambil. Dia bilang sah. Sudah tertulis ada.
Saya tidak pernah ya dapatkan itu karena sekedar saya rasa. Saya buat perjanjian, saya sodorkan ke Papa Agung dan Papa Agung tanda tangan. Tidak ada yang bisa. Yang lain adik-adiknya semua mencoba ikut-ikut, dia dengan senyum berkata terlambat. Sampai anaknya Pak Agung sendiri, Samuel coba menyusul, dia senyum, dia bilang nggak bisa lah ngalahin perjanjian. Saudara, ada orang-orang ngerti benar tentang perjanjian. Dan saya lihat semua yang dia buat baju itu, saudara, bukan dia buat gini, baju detail dia. Kalau saudara tahu tadi yang Pak Agung ceritakan, saya itu sampai berkata, ini anak benar-benar deh. Dia buat bajunya Pak Agung itu, saudara, dengan 7 tingkat. Dia bilang, aku mencapai kesempurnaan level raja-raja. Dan dia tulis nama Tuhan itu tidak pakai bahasa Indonesia. Dia tulis semua nama Tuhan di jubah Pak Agung itu pakai bahasa Ibrani. Karena dia bilang, aku mau ingatkan Tuhan perjanjiannya atas Israel menaklukkan dunia. Saudara, itu anak detail sekali kalau membuat baju. Semua artinya, semua jubahnya, semua ada artinya. Saudara, dan saya lihat apa yang dia buat semuanya jadi. Apa yang dia angkat semuanya jadi. Saya berdoa, saudara jadi orang-orang yang ngerti banget perjanjian. Ini membuat yang bodoh bisa menjadi orang luar biasa. Ini membuat orang-orang yang biasa-biasa menjadi bintang-bintangnya Tuhan. Ini membuat orang yang paling miskin mendadak engkau kaya. Kalau engkau nangkap sebuah perjanjian, ingat bukan logos tapi rema. Bukan logos tapi rema. Kalau di hatimu cuma biasa-biasa, engkau belum tangkap remanya Tuhan. Itu perjanjian umum beda. Itu sama seperti anak saya bilang, semua orang bisa dapat hak kesulungan. Tapi hari ini saya beli buku, saya tulis, saya sodorkan. Dan kalau dia tanda tangan, sah. Dan buat itu dalam hidupmu nanti sore. Tangkap sampai Tuhan berbicara. Rema itu harus muncul dalam hidupmu. Maka itu akan merubah hidupmu. Mari kita berdoa. Kita akan tutup. Kita akan berdoa. Kita sembah Tuhan. Kita mau supaya Tuhan nyatakan perjanjiannya. Kami percaya Tuhan. Kami percaya. Buat setiap kami mengerti tentang sebuah perjanjian. Buat setiap kami mengerti tentang rema itu. Buat setiap kami mengerti Tuhan. Kiara dasye. Kiara para dasye. Kiara dasye. Buat setiap kami mengerti arti perjanjian. The power of covenant, the power of agreement. Setiap kami, temui setiap kami. Buat setiap kami menganggap perjanjian. Kiara dasye. Kiara dasye. Kiara dasye. Power. Power. Oh, the power of agreement. The power of covenant. Kiara dasye. Kire. Biara dasokoro dasye. Kiara dasye. Buat hari ini api itu nyala. Buat perjanjian itu dimeterai. Buat rema itu muncul. Ayat itu ada. Engkau bicara. Engkau bicara. Buat yang kuat. Buat yang kuat. Engkau bicara. Supaya terobosan.
supaya terobosan terjadi. Hamba berdoa Engkau sendiri bicara Tuhan. Dengan waktu yang ada kami mau bangun mezbah kami. Seperti Abraham membangun mezbah. Seperti Ishak membangun mezbah. Seperti Yakub membangun mezbah. Buat perjanjian. Buat perjanjian antara kami dengan Engkau. Biar perjanjian itu malam ini merubah nasib kami. Merubah hidup kami. Merubah dunia. Merubah kota Jogja. Kami pegang perjanjian-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih.